teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ikutin kegiatan aku yuk sebagai ibu rumah tangga. Di desa itu ngapain aja sih? Ini dimulai dengan kita mau buka paket dulu ya. Sebenarnya ini paketnya si emak katanya mau beli kerudung instan yang harganya murah meriah ya bun. Ini kita beli sesuai warna yang baju yang enggak ada kerudungnya ya. Ini ada warna merah, hijau sama warna peach gitu. Tapi aku mau cobain ke si adek, kelihatannya sih bagus ya. Ini kerudungnya nyaman banget dan gampang dipakai, dan untuk dipakai setiap hari itu rasanya adem banget pokok nama ya. Jadi ini kerudungnya karena aku nggak bisa pakai kerudung yang dipakai penitih kayak gitu, jadi kalau pakai yang instan gini gampang banget, dan kalau dipakai setiap hari juga bikin adem dan gak panas. Ini kita cobain ke adik dulu. Ini warnanya ada yang warna merah gitu, dipakein ke adik ternyata lumayan pas ya buat balita juga. Ada juga yang ukurannya yang warna kecil. Kemarin aku juga duluan yang beli paket tapi warna hitam sama coklat, yang dilihat sama si emak ternyata dia juga suka ya, jadi langsung pesen aja yang warna yang lain, mungkin lagi promo gitu. Nah ini kita liatin coba yang warna yang lainnya, yang warna krim gitu ya, dilihatin sama ada, dan ini ukurannya agak sedikit gede ya. Gimana kabarnya teman-teman di sana, mudah-mudahan pada sehat ya. Kemarin aku nggak upload karena ada satu dan lain hal, mudah-mudahan sih mau konsisten lagi ya bikin videonya. Ini yang warna hijau muda itu cocok banget sama ade, apalagi nanti kalau nanti menjelang bulan puasa ya, biasanya harus aktivitas pakai kerudung gitu. Nah, lanjut di siang harinya aku mau bikin bubur kacang hijau, dan ini aku mau cuci dulu daun pandannya. Daun pandannya ada di sekitaran rumah ya bun, jadi tinggal ambil aja. Ini kacang hijaunya udah direndam semalaman ya, jadi ganti pas ngerebusnya nggak terlalu lama dan bikin kacang hijaunya jadi empuk gitu. Dan ini aku mau cuci bilas dulu karena kemarin pas waktu direndam nggak dicuci dulu ya bun. Biasanya kalau bikin bubur kacang hijau kan pakai itu ya, pakai jahe, tapi karena di rumah nggak ada dan jahenya udah diulek semua, jadi ya udah ya seadanya aja. Sebentar lagi bulan Ramadan yang pun biasanya sering banget bikin takjil gitu, dan ini kelapanya dari setengah butir itu ya, setengah butir kelapa yang udah tua banget dan ukurannya agak sedikit gede, jadi cukup banget buat bikin bubur kacang hijau. Paling enak kalau makan bubur kacang hijau pakai roti tawar ya bun, dicelupin gitu enak banget, apalagi makannya pas waktu malam hari, mirip-mirip kayak bajigur gitu ya. Nah ini santannya udah mau diperes dan aku pakai lumayan banyak karena kacang hijaunya itu pakai seperempat. Kemudian kita godok kacang hijaunya terlebih dahulu supaya nantinya lebih empuk gitu. Jangan lupa nanti kita masukin daun pandan. Sebenarnya kalau misalnya perlu bikin bubur kacang hijau ini agak sedikit mengganggu ya, karena aku punya penyakit mah dan jangan terlalu banyak makan santan, jadi dibatasin aja. Tapi kalau pengen ya dibikin, jadi paling yang banyak makan itu abah ya sama emak, karena mereka itu suka banget yang manis-manis. Nah lanjut kita masukin santan yang kentalnya aja ya.
kita bikin banyak banget. Nantinya kalau ada sisa seperti biasa aku selalu bikin es mambo, tapi supaya pakai kacang es mambonya sekarang pakai bubur kacang ijo ya, kayak di SD gitu kan suka ada ya bubur kacang ijo tapi dibikin es mambo. Nanti kalau misalnya dibikin es mambo itu ditambahin sama tepung maizena ya bun, jadi rasanya itu lembut pas waktu digigit. Jangan lupa kita masukin garam ya sih sebenarnya pakai garam, tapi ini pakai gula pasir. Gula pasirnya aku pakai seperempat ya. Sebenarnya kalau untuk bikin es mambo itu gulanya harus lebih banyak, karena biasanya kalau dingin dibekuin gitu rasanya jadi berkurang manisnya ya. Tak lupa aku masukin daun pandan ya. Biasanya kan harus pakai geprekan jahe, tapi aku nggak pakai, ya udah seadanya aja. Tapi biasanya ciri khas bubur kacang hijau itu pakai geprekan jahe ya. Supaya lebih gurih kita masukin garam sejumput aja, diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah bubur kacang ijonya udah mateng, kita mau beresin dapurnya yang acak-acakan ya. Ini dapurku walaupun kecil ya selalu dilap-lap gitu, karena kalau misalnya kotor, udah sempit kotor asa kurang enak dilihat gitu. Nah ini kita mau rapihin kayak garam gula kita masukin lagi ke rak piring yang satu ya, sambil ditemenin sama anakku yang paling kecil. Sebenarnya ini rak piring enak banget ya, karena banyak banget tempat penyimpanan untuk kayak makanan-makanan gitu, bisa aman di situ. Tapi untuk menyimpan kayak piring gelas ini gak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya banyak itu takut potah gitu ya, karena ini dari baja ringan. Takutnya kalau kebanyakan nantinya jadi potong, karena sekarang mah produk sekarang mah kebanyakan baja ringan ya, nggak kayak zaman dahulu itu pakai stainless atau besi gitu, jadi kuat. Jadi kalau pakai baja ringan takutnya potong. Love-nya nggak jadi dipasang, love-nya kan rusak. Jadi harus dihabisin semua. Ini anakku lagi cerita, katanya si kakak mau bikin buket untuk temannya yang akhirnya dihancurin sama dia, dimakan satu persatu. Gak apa-apa lah ya, namanya juga belajar mau bikin hadiah buat temannya, bestinya gitu. Tapi katanya jelek buat adik aja. Nah kita lanjut mau beresin ruang tamu sebelum Pak Su pulang. Jadi kita mau beresin aja rumah supaya enakan gitu ya bun, pas waktu pulang kerja keadaan rumah masih bersih dan rapi. Ini kasur selalu nggak bisa rapih ya kalau enggak diinjek-injek, dimainin. Ini teh nggak pernah pakai, misalnya pakai spray, selalu ada di bawah itu si spraynya. Jadi kalau misalnya pas waktu siang hari biasanya aku angkat spraynya, dan pas waktu mereka mau tidur baru dipasang spraynya, supaya jadinya nggak kotor gitu ya bun. Karena anakku itu anaknya aktif, dan kalau misalnya dia ajut-ajutan gitu si spraynya cepet banget jadi nggak rapih gitu. Lanjut kita mau sapu-sapu ruang tamu kecilku. Ini posisi meja jahitnya udah aku pindahin ya, karena biasanya susah banget buat duduk. Nah kalau ada tamu bingung juga ya kalau ada mesin jahit di situ. Itu teh mesin jahit dipindahin teh berat banget ya bun, sekitar adalah 25 kilo juga lebih ya, karena besi ya. Jadi kalau misalnya dipindahin kemarin lumayan agak sakit badan. Tapi alhamdulillah dengan perubahan sedikit jadinya ada nyaman gitu, ada perubahan suasana gitu. Walaupun sebenarnya gitu-gitu aja ya, posisinya cuman pindah tapi agak sedikit beda lah, lumayan.
Nah, ini keadaan kamarku yang sebenar-benarnya ya. Jadi acak-acakan banget, abis kayak main tinju di kasur ya. Jadi ini aku mau rapihin aja dulu supaya kelihatannya sedikit enakan. Ya, sapok sama tumpukan baju udah dapat lipetan, belum digosok ya. Jadi itu teh nanti aku mau gosok setelah beres-beres rumah. Pekerjaan ibu rumah tangga banyak banget ya. Jadi kalau misalnya diliatin terus bikin pusing dan bikin stres juga ya kalau nggak biasa. Untungnya aku udah terbiasa ya bun beres-beres kayak gini. Nantinya kalau misalnya udah lagi males banget, udah capek gitu, lagi bad mood, didiemin aja, dibiarin main HP dulu. Kalau udah pulih suasana hati baru udah diberesin semuanya. Jadi kalau kita nggak bikin kayak gitu, apalagi ya ibu rumah tangga dibikin senang sendiri aja. Nah, ini udah agak sedikit enakan kelihatannya, kalau rapi kelihatannya juga enak. Jadi kita bantalnya kita rapihin aja dulu. Ini teh warna-warni banget sarung bantalnya karena sering banget gonta-ganti. Misalnya pas waktu ganti itu teh salah satunya itu kotor karena dimainin sama anakku. Jadi diganti beda-beda ya. Dan ini nggak tahu kemana ini si setelannya. Ya udah pakai yang ada aja daripada nggak pakai sarung ya, jelek banget. Nah, ini ada agak sedikit mendingan ya dilihatnya kalau rapi. Jadi kita mau beresin mainan. Ini anakku aktif banget, dari luar sampai dalam semuanya diacak-acak. Ini bekas mainan dia main sama teman-temannya di luar. Aku simpan di bagian atas di dapur ya, karena rumahku kecil. Jadi kita mau simpan mainannya supaya tetap kelihatan rapi walaupun rumah kecil. Jadi yang kerasa nggak terlalu penting kita simpan di atas meja kompor. Capek banget ya beresin rumah, nggak ada habisnya, apalagi si kecil lagi aktif-aktifnya. Lanjut kita mau beresin di bagian luar, disapu-sapuin aja. Sedangkan yang udah ngepel kan tadi pagi ya, pas waktu Pasu berangkat pasti aku ngepel karena ada bekas ban motor ke rumah ya, ke dalam rumah. Apalagi sekarang pulangnya pas waktu musim hujan, jadi pasti ban kotornya itu kotor dan masuk ke dalam rumah. Jadi pas waktu pagi-pagi pas Pasu berangkat pasti aku ngepel. Jadi di siang harinya aku nggak ngepel lagi ya. Lanjut kita mau sapu-sapu halaman dan semuanya menyeluruh ya, dari dalam sampai luar semua acak-acakan. Jadi ini teh kita sapuin aja halaman rumah. Dan karena kita punya penghuni baru ya, si Ucrit sama anak ayam si emak yang baru melahirkan, lumayan ada 6. Itu semuanya mejehna gitu ya bun, jadi kotor banget. Nah, kita mau beresin aja semuanya, dirapiin. Sebenarnya bisa aja aku biarin ya ini acak-acakan, tapi nggak enak kelihatannya, apalagi nanti kalau pas waktu pulang kerja suami kan pusing capek di pabrik, kelihatan rumah acak-acakan, kasihan banget. Jadi setidaknya lihat rumah rapi bikin rileks. Kadang ini teh halaman rumah kalau misalnya lagi rajin itu disikat ya bun, karena kalau misalnya nggak disikat takutnya ada lumut yang bikin kalau diinjek jadi takutnya jatuh gitu. Jadi bukannya kerajinan ya, tapi takut punya anak kecil mah harus banyak antisipasi supaya nggak jatuh gitu, karena dia mah aktivitasnya di sekitaran rumah. Jadi kalau rumahnya kotor otomatis takutnya dia tuh sakit atau jatuh gitu. Nah, inilah kegiatanku dari pagi
buka unboxing paket, terus masak, kemudian beres-beres rumah. Mudah-mudahan gak pada bosen ya. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.